tempatnya 2 atau 3. Misalnya sama-sama beluk 2 koak. Ada yang pakai botol, ada yang pakai jerigen, ada yang pakai bumbu. Ada yang pakai bumbu. Tempatnya saja yang berbeda, tetapi zat yang memabukkan ini sama. Mabuknya juga sama, berarti maksudnya sama. Misalnya dia mengatakan, enggak, saya mau bertobat daripada minum tuak yang saya minum dari botol ini. Sedangkan yang saya minum daripada bumbung ini tidak perlu. Yang saya minum dari jerigen ini tidak perlu. Misalnya dia bilang begitu. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena nauh daripada bendanya satu, hanya wadahnya yang berbeda. Itulah yang dikatakan tadi, wa innamad dinanu zurukun. Hanya saja wadah itu, bejana itu ya hanya wadah. Tetapi zat memabukkan yang dikandungi sama. Maka oleh sebab itu kalau mau bertobat, bertobatlah daripada penyebab yang memabukkan tersebut, bukan daripada salah satu daripada penyebab yang diambil dari wadah yang hanya satu saja. Nah, begitu juga seperti contoh rentetan daripada maksiat tadi. Penyebabnya minum. Dengan sebab dia minum, rusak akal. Dengan sebab rusak akal, dia berzina. Dengan sebab dia berzina, dia tidak takut membunuh. Dia tidak takut berbuat maksiat-maksiat lain. Maka misalnya dia hanya satu dia tobatkan. Sementara membunuh itu ditobatkan, berzinanya tidak tobatkan, minumnya tidak tobatkan. Berarti di sini belum kapah tobatnya. Belum kapah. Maka itulah sebabnya beliau menetralisir pemahaman daripada ada yang mengatakan tobatnya sah, ada yang mengatakan tobatnya tidak sah. Itu tergantung dari sudut pandang mana, dari mana dia memandangnya, dari narasi yang bagaimana dia pakai, sehingga dikatakan bahwa yang mengatakan tidak sah benar, yang mengatakan sah itu benar, kemudian salah satunya benar atau dua-duanya benar. Nah, ini tergantung daripada alasannya. Walaupun memang satu maksiat yang dilakukan oleh seorang akan bisa berimplikasi kepada maksiat-maksiat lain. Itu sebabnya dikatakan oleh para ulama, inna surbal khamri ra'su kulli khati'ah. Sesungguhnya minum khamar itu adalah merupakan kepala daripada semua kejahatan. Kepala daripada semua kejahatan. Seperti ya ceritanya Barsis lah. Nah, itu katanya. Kemudian apa yang diurai oleh beliau ini secara rinci itu akan dapat membuka tutupan daripada pemahaman-pemahaman yang belum dipahami secara singkat. Artinya kalau diberikan secara singkat tidak dipahami, maka ditafsirlah dengan gambaran dan percontohan seperti tadi itu. Nah, kemudian salah satu daripada yang dipakai jadi analogi ya, contoh masalah ijab kabul, ijab dan kabul dalam sebuah akad sebagai 6 rukun daripada rukun jual beli. Rukun jual beli itu adalah pertama ada pembeli, yang kedua ada yang penjual, yang ketiga ada barang yang dijual, yang keempat ada harga barang daripada yang dijual, dan kelima ada ijab, yang keenam ada kabul. Syarat ijab kabul ini juga ada, baru dia sah. Syaratnya adalah bahwa yang diijab kabulkan itu memang benar-benar seperti yang diijab kabulkan. Misalnya ayam yang dijual ini harus muayyan. Ayam pertama jantan, kemudian besar atau kecil, kemudian harganya pasti dikelihatan. Nah, sekarang kalau
dalam ijab kabul itu ternyata tidak melengkapi persyaratan daripada barang yang diijab kabulkan, maka berarti syarat ijabnya tidak sah. Kabul juga begitu. Misalnya dalam soal pernikahan. Pertama, syarat wali itu harus lengkap. Nah, setelah sah walinya yang akan menikahkan ini perempuan, maka ijabnya ini harus lengkap. Harus mempunyai kelengkapan. Misalnya dalam ijab, pertama subjek. Subjek itu adalah kata saya. Kemudian itu ada kalimat muta'addi, saya menikahkan. Kemudian pada objek, nikahkan kamu, objeknya itu 2 orang, nikahkan kamu bersama saya. Itu suatu ayat. Nah, kemudian dalam hal ini disebutkan mas kawin atau tidak. Dari menyebutkan mas kawin itu bukan syarat daripada ijab. Boleh nanti mahar misir di luar akad. Lalu kalau memang tidak akan menimbulkan kalau dia akan menimbulkan kesan, harus diucapkan mas kawinnya. Jadi syarat daripada ijab. Berarti di sini orang yang mempunyai hak untuk mentransaksikan itu mengucapkan ijab secara lengkap, maksudnya persyaratan. Nah, kemudian yang kabul juga pertama setelah jelas orang yang akan menerima, maka dia harus lengkapi kata-kata yang akan dipergunakan sebagai satu jawaban daripada ijab itu sendiri. Nah, kalau sudah terpadu antara kelengkapan persyaratan ijab dipadukan dengan persyaratan kabul, maka nanti buah daripada ijab dan kabul ini dikatakan dia akad yang sah. Akad yang sah itu terjadilah dengan sebab akad yang sah ini yang namanya samarah buah. Apa buahnya? Yaitu adalah ibahatu ma hurrima, yaitu membolehkan apa yang tadinya haram. Baik dalam soal pemilikan apapun yang tadinya tanpa ditransaksikan, maka dia tidak akan sah. Kecuali yang namanya bai'ul mu'aqad. Bai'ul mu'aqad ini kadang-kadang tidak perlu syarat ijab kabul yang lengkap seperti yang mereka dalam fikih. Misalnya ibu-ibu, saya beri beras kilo. Maka si pedagang mengatakan, ini berasal saya bungkus sekilo. Ini kan ada ijab, tidak ada kabul. Itu namanya mu'aqad. Orang beli pecing misalnya, beli pecing 5.000. Ada berikan piringnya, maka si pedagang tiba mengisi piring itu lalu diberikan. Tidak ada yang mengatakan saya beli pecing 1 piring dengan harga 5.000. Jadi tidak begitu. Begitu juga yang jual, saya jual pecing saya 1 piring dengan harga 5.000. Tidak begitu. Nah, langsung saja pecing 5.000, langsung ditaruhkan pecing 1 piring 5.000. Itu namanya bai'ul mu'aqad. Bai'ul mu'aqad. Begitu juga kita beli rokok, transaksinya adalah mu'aqad. Banyak juga transaksi kepemilikan dengan cara mu'aqad ini, yaitu saling beri dan menerima. Jadi tidak mengikuti 100% apa yang digariskan oleh ilmu fikih. Nah, begitu juga dalam bertobat. Dalam bertobat ini yang dilahirkan adalah mendapatkan pengampunan dan mendapatkan pengampunan. Maka kuncinya adalah suatu penyesalan. Itu sebabnya meninggalkan perbuatan mencuri tidak akan bisa menjadi ibarat daripada mencuri yang dilakukan sebelumnya. Kalau tidak ada penyesalan, ya misalnya hanya meninggalkan, dia berhenti sajalah mencuri, tapi penyesalannya tidak ada. Penyesalan tidak ada, maka dia tidak akan lahir azab, tidak akan lahir rencana untuk tidak kembali lagi kepada perbuatan mencuri. Ya secara alami saja dia tinggalkan begitu, belum dikatakan dia bertobat. Nah, ini seperti tadi, ini adalah sudut pandang syar'inya.
Adapun hakikatnya nanti Allah yang mengatur. Bagaimana kalau kita analisa lagi misalnya, Allah mungkin berikan hidayah orang ini, dia taat supaya dia taat ngaji, dia taat zikir, dia taat selawatan, dia taat itu dan ini bersedekah, dia taat. Maka disitulah akan berlaku innal hasanati yudhibun sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejahatan daripada kejahatan. Jadi itu sisi syariatnya dan sisi hakikatnya terserah kepada Allah. Karena apa? Yaghfiru liman yasha. Dia yang mengampuni siapa saja yang dikehendaki. Namun kita sebagai hamba wajib menjalani apa yang tidak disyariatkan itu. Salah satunya dengan cara taubat dengan rukun dan syarat sahnya. Pada mulu maka kita katakan oleh penusannya dalam memberikan contoh supaya kita bisa memahami. Seperti contoh yang tadi itu, misalnya pembunuhan seorang anak dilakukan oleh seorang. Ada satu keluarga dibunuh anaknya. Dia tidak berpikir tentang alat yang dipergunakan pembunuh. Yang penting, yang membuat dia menjadi sangat sedih, sangat galau, yaitu terbunuhnya ini. Apakah dia dibunuh dengan senjata tajam, itu pedang atau pisau? Pisau ini pun nanti berbeda-beda. Ada yang pakai silet misalnya, dibunuh pakai silet. Ada yang dibunuh pakai itu golok. Ada yang dibunuh pakai pedang. Ada yang dibunuh pakai panah. Maka tidak dipikirkan apa yang diperlukan membunuh, tapi yang dipikirkan itu anaknya itu meninggal karena tingkah laku perbuatan orang yang membuat anaknya menjadi mati. Maka di sini yang dilihat adalah hasil daripada pembunuhan itu sendiri. Ini yang membuat sakit. Seandainya kalau ada orang yang dibunuh tapi tak mempan dibunuh pakai apapun, orang tidak akan merasa sedih karena yang dibunuh tidak mempan senjata tajam. Maka ternyata yang menjadi penyebab utamanya adalah kematian orang dengan apapun sebagai penyebabnya, itu tidak dipikirkan. Nah sekarang kalau dilihat dari segi apa yang dikatakan berikutnya tadi ini, bahwa orang yang bertobat itu ada yang bertobat dari dosa kecil, ada yang bertobat dari dosa besar, atau sama-sama tobatnya itu dari dosa besar ataupun dosa kecil sama. Sekaligus dia tobatkan dirinya daripada dosa besar dan dari dosa kecil. Apakah dia utamakan dulu dosa besar baru dia tobat dari dosa kecil, atau dosa kecil duluan baru dia tobat pada dosa besar? Sehingga dia demikian terjadi sebuah tahapan. Tahapan-tahapan ini mungkin seperti halnya orang yang ini dari kecil dia tidak pernah sholat ya. Kemudian dari kecil juga dia melakukan dosa-dosa kecil yang lain. Atau selain daripada sholat, dari kecil dia mencuri. Sampai pada dewasa, sudah berapa lama dia mencuri, itu semua dosa besar. Kemudian dia juga melakukan dosa-dosa kecil yang mungkin tidak dimasukkan dalam kategori mencuri, tetapi dia hanya di depan orang dia ngambil. Misalnya begini, ada orang jualan cabai sekarang sedang mahal. Kalau mencuri itu ya ambil sekilo 2 kilo tanpa ketahuan daripada pedagang itu cabai. Nah, tetapi ketika dia membeli ini, beli cabai 10.000, dikasih 1 konyol. Kemudian tanpa izin daripada si pedagang, si ibu yang membeli ini ngambil 2 biji untuk menjadi tambahan. Di hadapan orang yang menjual ini, dia lihat bahwa ibu ini mengambil 2 biji lagi sebagai tambahan daripada, dia tidak rela. Nah, ini
nama mencuri, karena mencuri itu adalah akhdhu malil ghair khufyatan, mengambil harta orang secara tersembunyi. Ini dia ambil 2 biji. Nah, itu termasuk dosa kecil yang syubhat, dosa kecil. Nah, sekarang kalau dibandingkan dosa besarnya dan dosa kecil ini, mana yang didahulukan? Dia tobat dengan minta redha daripada orang yang diambil hartanya itu, atau dua-duanya. Ketika dia bertobat daripada dosa kecilnya, dia juga bertobat daripada dosa besarnya, sehingga dua-duanya menjadi terhapuskan. Dengan keadaan semacam ini, mungkin juga akan mengarah kepada udkhulu fis-silmi kafa itu. Kalau mau bertobat, tobatlah secara total. Tetapi caranya yang kadang-kadang orang tidak mampu secara sekaligus. Dia mempunyai tahapan-tahapan. Dengan ajaran tahapan-tahapan ini mungkin orang nanti terasa ringan. Itu akan menjadi ringan, menjadi kebiasaan. Oh, sekarang saya sudah tobat dari dosa kecil, alhamdulillah bisa sudah. Yang besar saya coba sekarang. Tobat dari dosa besar. Akhirnya setelah dia coba dan tekad kuat, ternyata Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Dia mampu melakukannya. Dia tinggalkan semua yang menyebabkan dia dapat dosa, daripada perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa besar. Dia tinggalkan secara total. Nah, pada akhirnya orang ini yang masuk dalam kategori at-taibuna minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang-orang yang tobat daripada dosa-dosa itu, nanti kalau sudah dihapuskan dosanya, bagikan orang yang tidak pernah dosa sama sekali. Tetapi ingat bahwa orang yang sudah diterima tobatnya oleh Allah Ta'ala ini bukan berarti dia masuk. Tetap saja dia menjadi orang yang rentan mendapatkan dosa kalau dia melakukan tidak seperti para Nabi Rasul. Kenapa para Nabi Rasul dikatakan maksum daripada dosa? Padahal kalau perbuatan ini misalnya dipandang dari sudut kemanusiaan secara umum, dia termasuk berdosa. Tetapi untuk Nabi Rasul tidak berdosa. Misalnya begini, ketika Rasulullah SAW didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum, di saat itu beliau sedang bertamu dari tokoh-tokoh Quraisy. Begitu datang Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah tidak menghiraukan beliau. Bahkan terkesan begitu datang Abdullah bin Ummi Maktum, Rasulullah bermuka merah padam, sampai disebut abasa wa tawalla. Nah, tetapi Rasulullah tidak mendapat dosa, tidak mendapatkan dosa, walaupun dikatakan dia mengecewakan Abdullah bin Ummi Maktum. Karena apa? Karena beliau itu orang maksum, tidak dihinggapi oleh dosa, sehingga apa yang dianggap berdosa pada orang lain kepada para Nabi Rasul tidaklah mendatangkan dosa. Kalaupun itu tetap dikatakan perbuatan salah, tetapi tidak mendatangkan dosa. Seperti halnya Nabi Adam tidak berdosa. Lalu mengapa dia beristighfar? Sampai mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah li izhari tahassul, untuk menunjukkan penyesalannya terhadap apa yang dia lakukan itu, yang menyebabkan dia dikeluarkan daripada surga. Nah, adapun kita manusia yang bukan nabi dan rasul, para auliya sekalipun, sampai kepada makam gaus misalnya, maka setelah dia dianggap tidak punya dosa sama sekali, lalu dia pada satu saat terjerumus berbuat dosa, berbuat maksiat, tetap saja dia berdosa. Lihat seperti tadi itu Bal'am bin Ba'ura dan Barsis. Sedangkan muridnya saja 60.000 bisa berjalan di atas angin, bagaimana dengan keramatannya dia? Sebagai tanda bahwa dia adalah orang suci. Tapi begitu dia melakukan dosa, dia dicap sebagai pendosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicap sebagai pendosa, dia tidak masuk. Jadi selain daripada para nabi dan para rasul,
Bagaimanapun kita sudah dianggap suci dengan sebab bertobat, tetap saja karena dikatakan bukan maksum. Tetapi kita mahfuz. Karena maksum itu dengan mahfuz berbeda. Kalau maksum ini adalah walaupun dia terlanjur melakukan sebuah kesalahan, tapi tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena pada beliau-beliau itu perbuatan ini tidak dianggap sebuah kesalahan yang menyebabkan dapat dosa. Nah, kemudian kita kalau tidak mahfuz, tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah kita melangkah satu langkah pun tanpa dosa. Kita tidak akan pernah bernapas satu napas pun tanpa dosa. Justru karena kita itu dipelihara oleh Allah. Kita dipelihara oleh Allah, makanya kita tidak berjerumus berbuat dosa. Seandainya kalau tidak dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dia serahkan diri kita oleh Allah kepada diri kita sendiri, maka pada saat itu setan akan sangat luasa menguasai kita, lalu menggeret kita kepada perbuatan dosa. Ini sebabnya dikatakan oleh beliau, orang-orang yang bertobat itu bukanlah orang-orang yang sudah maksum, tetapi tetap saja rentan dengan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, walaupun dosa-dosa sudah terampuni. Ini maksudnya apa? Supaya kita waspada. Kita waspada. Nah, kemudian dalam sebuah pilihan, tadi digambarkan bahwa seorang dokter kepada orang yang sakit, dia tahu bahwa manisnya gula dan manisnya madu ada perbedaannya. Manisnya gula yang satu macam dengan gula yang lain ada bedanya. Gula aren dengan gula tebu berbeda. Gula aren yang dari aren itu sendiri dengan gula kelapa berbeda. Gula tebu dengan gula jagung berbeda. Jadi volume kadar manisnya itu berbeda. Tentu pengaruhnya berbeda. Gula kristal dengan gula aren berbeda. Nah, sekarang manisnya gula aren, manisnya gula kristal itu tidak diperhatikan oleh dokter. Yang penting bapak ini jangan minum madu. Jangan minum madu. Karena menurut dokter, misalnya, dia mengadakan penelitian bahwa kadar alkohol yang dikandungi oleh madu ini jauh lebih tinggi dibanding dengan kadar alkohol yang dikandungi oleh gula aren dan gula kristal. Yang penting bapak ini hindari madu ini. Madu itu juga mempunyai varietas. Madu trigona berbeda dengan madu yang itu dari asal lebah, berbeda. Nah, tapi si dokter mengatakan sementing madu sekuat-kuatnya jangan sekali-kali diminum. Maka orang yang sakit ini mengatakan, kalau saya dilarang minum madu, berarti tidak dilarang minum gula aren, tidak dilarang minum gula kristal. Kalau begitu pakai ini saja lah gula aren, karena ada yang madu. Maka dia menggunakan sebagai pemanis buatan dari gula aren sampai kepada kadar yang kadang-kadang melebihi kadar alkohol daripada madu. Karena apa? Karena yang dipandang di sini adalah larangannya hanya minum madu, tidak dilarang minum gula aren. Oleh sebab itulah, ketika orang mengambil mafhum, bukan hanya mantuk dalam ilmu sulfik, maka yang mengambil ini harus betul-betul cerdas. Di mana kecerdasannya? Dia harus pakai majaz mursal min itlaqil juz'i wa iradatil kull. Kalaupun hanya madu yang dilarang, ini kadar madu itu lebih tinggi daripada gula, maka apabila yang dilarang itu adalah yang madunya, maka dia harus masukkan juz yang kecil-kecil itu juga harus masuk. Karena apa?
Karena dikhawatirkan nanti walaupun dia sedikit akhirnya bisa lebih madu. Atau dia pakai kias olawi misalnya, pokoknya jangan minum gula aren. Jangan minum gula aren. Dia pakai standar sedikit, standar kecil. Nah kalau yang kecil saja dilarang, apalagi yang besar, madu yang sangat manis, itu dilarang. Pakai majas bil akli atau pakai kias olawi. Apabila gula aren yang kadar manisnya itu rendah sudah dilarang, apalagi gula kristal yang lebih manis, apalagi madu yang lebih manis lagi. Kadang-kadang kan terjadi semacam itu. Larangan hanya pada manis buatan, tetapi tidak larang pada manis yang alami. Manis yang alami adalah terdapat pada buah misalnya. Buah itu juga banyak varietasnya, masing-masing tidak sama satu dengan yang lain. Misalnya, ya bolehlah makan semangka bagi orang yang kena penyakit gula, boleh. Tapi sekedar. Karena apa? Memakan semangka lebih daripada ukuran, orang yang tidak mengidap penyakit gula pun akan menjadi penyakit gula. Pernah ada seorang dosen itu sangat doyan sekali, dia begitu pulang dari kampus, dia makan semangka sampai 1 yang besar, ukuran besar. Dia blender caranya, di blender kan tidak banyak jadi di blender. Begitu yang satu itu jadi segelas setengah, maka diambil lagi 1. Akhirnya 3 gelas yang diminum begitu pulang dari kampus. Itu berlangsung sampai 1 minggu, dia langsung sudah oleh. Begitu diperiksa di dokter, positif 550 gula darahnya. Lalu ditanya-tanya, ini selama seminggu Bapak mengkonsumsi ini semangka, begitu pulang dari kampus. Oh ini jawabannya, kata dokter, tidak bisa diatasi, akhirnya meninggal dia dengan sebab semangka itu. Nah kemungkinan mitos itu yang menyebabkan dari itu. Inilah sih gimana dia katanya nyampur ini dengan melek, dia campur akhirnya kebablasan, meninggal dia dosen. Nah ini adalah sebagai salah satu contoh. Pernah ada juga kan, dan kita juga hadir pemakaman pada musim durian. Dia campur durian, susu, extra dose, jeruk. Nano. Sudah meninggal. Dan memang keenakan kan, durian, extra dose, susu, kemudian dengan jeruk. Mati dia karena gulanya terlalu berlebihan. Tapi orang kan tidak sadar bahwa itu karena terlalu tinggi gulanya, menyebabkan dia mungkin anatomi lain yang di dalam itu tidak mampu untuk mempertahankan kehidupannya, akhirnya nyawanya pun tidak mampu hidup di situ. Nama tiga saya taknya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati dia. Nah, banyak yang terjadi semacam ini, artinya orang itu meninggal dengan sebab melebihi konsumsi. Ada yang pakai durian saja, tapi lebih dari takaran. Sementara dia kan ada penyakit gula. Dia makan durian, yang namanya durian itu kalau tidak di stop, tidak bisa. Dan yang durian tidak bisa dimakan pelan, pasti digobek. Digobek itu, akhirnya mati dia. Ini kenapa nih? Kemarin darahnya sampai mendekati 700. Kenapa? Dia makan durian 5 bungkus. 5 bungkus lebih. Durian 5 bungkus. Ya Allah, ini kelebihan. Tapi kalau orang yang sehat ya, banyak itu yang makan sampai 70 buah. Tapi masuk juga rumah sakit. 70 buah. Ya Allah, gimana ini? 70 buah ini kan tak main-main. Apalagi durian lokal itu berbeda dengan durian Bangkok itu. Kalau durian lokal ini kadar alkoholnya terlalu tinggi.
Tetapi itu adalah seperti tadi syariat, sedangkan hakikatnya bila tidak bisa dihindari itu sudah riba jadi dunia. Maka tobat begitu juga. Tobat ini kita harus bisa membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil. Namun kembalilah kepada la saghaira bil istimrar wala kabaira bil istighfar. Tidak ada istilah dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus, dan tidak ada istilah dosa besar kalau diimbangi dengan istighfar. Oleh sebab itu, jangan coba-coba terhadap membiarkan dosa kecil. Sekecil apapun dia akan menjadi besar kalau kita pembiaran. Jangankan pembiaran tanpa kita istighfar lalu melakukan itu. Karena apa? Karena terlambatnya kita bertobat itu justru dosa. Kenapa kita berdosa? Dengan sebab terlambat dosa, kelalaian itu yang menyebabkan kita telah lalai. Itu sebabnya maka satu dosa bisa berkembang besar kalau tidak diistighfarkan secara cepat. Makanya Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum dan ter'adwa sama wal ardi dan lil muttaqin. Itu kita disuruh segera. Jadi Allah menyuruh, ada yang wasari'u, ada yang wabadiru, itu dalam bersegera dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang digunakan oleh Allah untuk menyuruh kita ini cepat-cepatlah, jangan sampai terlambat yang namanya bertobat. Rasulullah bersabda, ajilu badiru ila sholati qabla maut wa ajilu taubata qabla maut. Bersegeralah melakukan sholat sebelum lewat waktunya, dan segeralah bertobat sebelum datang kematian. Karena kalau sudah datang gejala-gejala kematian kita bertobat, mungkin saja itu tidak akan diterima oleh Allah kalau sudah satu tiga gara. Tapi kadang-kadang ada orang disuruh dia bertobat, tidak mau bertobat. Nah ini juga sangat parah. Kalau diajak bertobat tidak mau, berarti sangat parah. Perlu ada rehabilitasi sehingga dia mau untuk bertobat. Karena seolah-olah yang mencegah dia untuk bertobat itulah setan. Setan yang ada pada dirinya. Kalian bertobat dulu, masih lama waktu hidup kamu, masih lama. Tanya, tidak usah bertobat, yang penting sekarang kamu lakukan apa yang mau kau lakukan. Nanti pada saatnya kau pasti akan bertobat juga. Sekarang ya jalan sudah apa yang kau inginkan. Nah ini kata setan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala as-sani an yatuba an ba'dil kaba'iri duna ba'din, wa hadha aidan mumkinun li'tiqadihi